Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan perubahan dan pengalihan harta benda wakaf atau yang dikenal dengan istilah istibdal al-wakaf. Pembahasan ini dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah perubahan dan pengalihan harta benda wakaf menurut ulama mazhab. Menurut ulama Hanafiyah, istibdal wakaf selain masjid itu diperbolehkan selama membawa kemaslahatan. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan oleh wakif atau nazir atau hakim. Lalu istibdal harta benda wakaf selain masjid dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, istibdal harta benda wakaf disyaratkan oleh wakif. Kedua, istibdal harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, namun kondisi harta benda wakaf tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ketiga, istibdal harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan kondisi harta benda wakaf tersebut masih bisa bermanfaat, masih bisa menghasilkan, tetapi ada barang pengganti yang kondisinya lebih baik. Kemudian ulama Malikiyah membedakan hukum istibdal harta benda wakaf bergerak dan istibdal harta benda wakaf tidak bergerak dari harta benda wakaf berupa masjid. Nah, khusus masjid itu mutlak dilarang atau dilarang untuk memperjualbelikan wakaf masjid tersebut. Kemudian mazhab Syafi'i. Pendapat ulama Syafi'iyah ini hampir sama dengan pendapat ulama Malikiyah, di mana wakaf masjid itu dilarang karena dirasa dapat menimbulkan kerusakan atau keruntuhan. Kemudian yang terakhir mazhab Hambali. Nah, pendapat mazhab Hambali ini agak terbuka dengan pendapat mazhab-mazhab yang lain, di mana jika wakaf masjid tersebut dijual, maka nanti harga atau nilai dari penjualan wakaf masjid tersebut diberikan kepada masjid lain yang lebih membutuhkan. Amalan ini didasarkan pada amalan yang dibuat oleh Umar bin Khattab terhadap suatu masjid di Kufah. Poin yang kedua yaitu perubahan dan pengalihan harta benda wakaf menurut hukum positif. Pada dasarnya, harta yang telah diwakafkan itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun, apabila dalam kondisi darurat dan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR, maka diperbolehkan, dengan catatan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997. Selanjutnya dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, persetujuan tersebut harus ditambah dengan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Kemudian untuk tata cara pelaksanaannya itu harus sesuai dengan pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. Nah, poin yang terakhir yaitu bagaimana kita mengkritisi perubahan dan pengalihan harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hanif Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Hanif Ramadan akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu pada poin C tentang bagaimana mengkritisi perubahan dan pengalihan harta wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif. KHI atau Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan dengan tugas bahwa perubahan penggunaan harta wakaf dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 225. Pada ayat 1, pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada
apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Selanjutnya, pasal kedua, yaitu penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat 1 tadi hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan dan camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh si wakif, juga karena kepentingan umum. Baik. Kemudian KHI membuat alasan yang harus dipahami dalam mengubah atau beralihan benda wakaf. Alasan ini kalau kita amati secara mendalam mengacu kepada pendapat ulama Hanafiyah dalam ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa benda wakaf itu dapat dirubah, ditukar, dan dijual dengan syarat. Pertama, benda wakaf ini ketika diikrarkan oleh si wakif menyaratkan bolehnya benda-benda yang diwakafkan ini ditukar, dirubah, dijual. Kedua, benda wakaf itu benda bergerak, tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf semula. Ketiga, apabila benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum. Nah, mengamati apa yang diatur dalam KHI tampaknya mengarah kepada pendapat Ibnu Taimiyah yang berdasarkan pemikiran yang sangat rasional dan praktis, di mana ia mengatakan bahwa tindakan menukar menjual benda wakaf sangat diperlukan dalam hal kebutuhan yang sangat mendesak. Tidak dibedakan benda wakaf itu termasuk di dalamnya masjid. Kemudian dengan pertimbangan kepentingan maslahat yang lebih besar, artinya meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. KHI mengatur perubahan penggunaan harta wakaf karena melihat kepentingan maslahat yang besar. KHI membuka peluang untuk perubahan penggunaan benda wakaf dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada pasal 225 ayat 2 KHI. Peluang yang diberikan KHI ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ibnu Taimiyah tentang perubahan penukaran penjualan harta wakaf. Ketentuan yang diatur KHI ini sejalan dengan isi PP nomor 28 tahun 1977 pasal 11 yang menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud. Yang kedua, penyimpangan dari ketentuan terlihat dalam ayat 1 tadi hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni karena tidak sesuai lagi dengan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif. Yang kedua, karena kepentingan umum. Selanjutnya, perubahan status tanda milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut di ayat 2 harus dilaporkan oleh nazir kepada bupati atau wali kota madya, kepada kepala daerah, kepada subdirektorat agraria untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Perubahan status yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya secara terperinci dapat dilihat di dalam Peraturan Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1978. Isi dari Permenak Nomor 1 Tahun 1978 sangat perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 13 ayat 3 yang menyatakan bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberikan pengganti yang sekurang-kurangnya senilai
dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf. Dapat dinyatakan bahwa isi pasal 225 KHI tentang perubahan benda wakaf adalah hasil dari penggabungan apa yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 1977 dari Permenak nomor 1 tahun 1977 serta pemikiran Ibnu Taimiyah yang praktis dan rasional. Maka lahirlah pasal 225 KHI tersebut seperti apa yang kita saksikan. Demikian dari saya, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.